Halo teman-teman DS Aquatic, makasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia menonton video dari DS Aquatic. Semoga video-video ini tidak membosankan ya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke teman-teman, jadi hari ini minggu ke-8 ya teman-teman. Jadi minggu ke-8 itu kira-kira hari ke-56 dari awal setup akuarium air laut ini ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat sendiri, saya sedikit review tentang kondisi SAM dulu ya. Oke teman-teman, jadi kondisi SAM seperti ini ya teman-teman. Jadi kemarin setelah keong-keongnya saya pindah ke atas, jadi masih banyak kotoran sedikit ini ya teman-teman. Sedikit kotorannya di sini, sepertinya terjadi kenaikan ini ya teman-teman, kenaikan apa namanya nitrat ya. Nanti akan saya bahas lebih detail di hasil tes ya teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini, masih lumayan sedikit kotor ya teman-teman, walaupun di sini sedikit-sedikit ini ya, di ini sedikit-sedikit kotor, dan di apa namanya, di jaring-jaringnya media filter ini juga kotor, dan di sini juga kotor ya teman-teman. Ini bisa dibersihkan, dan rencana nanti setelah saya bikin video saya akan membersihkan ini teman-teman. Jadi supaya di cetonya ini enggak terlalu kotor dengan banyaknya lumut ya teman-teman. Jadi seperti teman-teman lihat di sini juga lumayan banyak. Mungkin nanti akan saya ganti air sedikit aja ya teman-teman. Dan seperti itu kondisinya. Dan untuk cockroacher nanti akan saya bahas di akhir ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kondisi akuarium sudah, kemudian saya akan bahas hasil tes ya teman-teman. Jadi seperti biasa mingguan saya tes semua parameter air ya teman-teman. Jadi nitrat, fosfat, kemudian pH, dan Big 3 juga tentu saja. Ini kalsium, magnesium, dan alkalinity ya, pH. Oke teman-teman, jadi hasilnya sudah saya tulis di sini ya, semoga kelihatan. Jadi hasil pertama adalah tentang pH ya teman-teman. Jadi pH pada minggu ini, di hari ini itu turun dari angka 8,15 ke 8 ya teman. Jadi pH nya turun dari angka terakhir minggu lalu ya teman. Jadi kemudian untuk nitratnya, nah nitratnya ini terjadi kenaikan ya teman. Jadi 2 ppm di minggu yang lalu dan menjadi 10 ppm di minggu ini ya teman. Jadi ini memang mungkin ada banyak faktor ya. Pertama bisa jadi karena memang biotanya semakin banyak karena saya masukin koral di minggu ke sampai minggu ke-8 ini juga banyak ya teman, jadi naik. Dan kemudian untuk fosfatnya, nah fosfatnya ini anehnya agak turun ya teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bening sekali sih, bening sekali, mungkin ya bisa dibilang tidak terdeteksi ya teman-teman ya, entah kenapa ini ya. Jadi ada penurunan di fosfatnya tapi kenaikan di nitrat ya teman-teman ya. Nah itu seperti itu. Jadi sepertinya enggak ini ya, enggak sinkron ya. Jadi kenaikannya. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang saya kurang tahu ya. Kemudian nah yang paling penting ini saya mau bahas adalah pKH ya teman. Jadi saya sudah lakukan drip ini ya, cockroacher selama kurang lebih hampir 3 hari ini ya teman. Jadi hampir 3 hari ini ada sedikit kenaikan dari angka di minggu lalu dari 6,1 ke 6,4 DKH ya untuk alkalinity-nya ya teman. Dan terjadi penurunan ini teman, penurunan magnesium ya teman. Jadi dari 1280 dari 1280 ke 1230. Jadi ada penurunan 50 ppm. Dan ada kenaikan dari kalsium ya teman-teman, dari 400 minggu lalu ke 410. Jadi ada kenaikan 10 ppm dari penambahan ya, kira-kira penambahan dari cockroacher selama 3 hari ini ya teman-teman. Jadi untuk penambahan ini belum terlalu signifikan ya teman-teman, dan
pH-nya juga malah sekarang kondisinya turun ya teman. Jadi untuk KH-nya naik sedikit sekali 0,3 ya, 0,3 DKH, dan kemudian ada sedikit kenaikan juga di kalsium, cuman 10 ppm ya teman. Jadi selama seminggu ini karena saya masukin kalposer juga 3 hari ini, dan selama seminggu itu pasti ada juga konsumsi dari Big 3 ya teman-teman, dan juga ini juga ini ya, juga berpengaruh ya terhadap hasil tes kali ini. Jadi hasil tes kali ini 3 parameter yang saya pantau ini, terutama pH, KH, dan CA ini terjadi fluktuasi ya teman. Jadi kesimpulannya apa setelah terjadi ini? Kalau saya lihat dari pH yang ini lebih turun ya teman-teman, kemudian KH juga naiknya kurang signifikan, dan CA juga naiknya kurang signifikan. Jadi saya akan rencanakan untuk apa teman-teman, naikkan dosing ya pasti ya. Saya akan coba naikkan dosing. Nah, dosing selama 2 hari ini kira-kira untuk perharinya adalah 1 liter ya teman-teman, 1 liter per hari untuk dosing Carboxnya. Saya rencana akan naikkan mungkin sekitar 2 kalinya ya teman-teman, jadi 2 liter per hari, bisa nggak ya? 2 liter per hari kemungkinan terlalu cepat ya, mungkin akan saya naikkan sekitar 1,5 liter ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk naikannya gimana ya, otomatis kira harus nyeting ini ya teman-teman, nyeting drop per secondnya berapa ya, itu nanti bisa dihitung kira-kira estimasinya berapa. Kemudian selain itu sepertinya saya harus ini ya, agak-agak dilema juga ya antara menaikkan dosing sama menaikkan ini apa namanya, pencahayaan untuk refugium ya. Tapi sepertinya saya belum perlu ya untuk menaikkan pencahayaan, karena refugium itu pertama untuk kalau jam durasinya diperpanjang berarti kan otomatis dia akan membantu menaikkan pH juga, kemudian membantu untuk menaikkan ini ya, menaikkan durasi ya, durasi untuk refugiumnya, untuk menaikkan dan membantu untuk meningkatkan penyerapan nitrat ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini sangat bagus untuk mengurangi ini ya teman-teman, untuk menaikkan pH sama dengan untuk menurunkan nitrat kalau kita menambah durasinya. Jadi kemungkinan besar nanti akan saya tambah durasinya dari 12 jam menjadi, kita coba tambah 4 jam jadi 16 jam ya teman-teman. Jadi kita tambahin 16 jam, apakah terjadi ada sedikit kenaikan di minggu depan, di minggu berikutnya. Jadi seperti itu. Jadi rencana saya untuk minggu ke depan seperti ini ya teman-teman, kalau melihat angka parameter ini, karena angka parameter ini kan selalu berubah selalu ya teman-teman, tergantung dari pertama, kalau konsumsi Big 3 pasti tergantung dari berapa banyaknya koral yang ada di dalamnya juga, dan kemudian ini juga pengaruh juga nantinya ke nitrat, hasil nitrat yang dibentuk juga, fosfat juga pastinya, dan juga pH. Nah, pH ini kan ketika misalkan semakin banyak koral, berarti otomatis kan terjadi respirasi atau membutuhkan CO2 yang cukup banyak ya teman. Jadi membutuhkan CO2 ini akan mengakibatkan penurunan pH ya teman-teman ya. Jadi penurunan pH dari pembentukan CO2 ini. Nah, penurunan pH ini bisa diatasi dengan KH. Jadi penambahan Carboxer ya teman. Jadi Carboxer nanti selain untuk menyerap CO2 dan menjadikan jadi alkalinity ya teman, jadi KH, maka dia akan menaikkan Big 3 yang lain kayak CH dan KH pasti ya, dan untuk menaikkan pH juga. Jadi keputusan untuk menaikkan dosing, menaikkan durasi ini untuk kedepannya atau 1 minggu ke depan ini mungkin akan membantu untuk menstabilkan parameter ini ya teman. Jadi target KH ini masih belum terpenuhi ya teman-teman. Jadi kalsium juga masih terpenuhi,
dan pH juga masih di batas wajar sih sebenarnya teman-teman, selama masih di angka di bawah 8,6 ya, atau bagusnya di range, sebenarnya di range 8 sampai 83 ya, atau 83 itu makin bagus kayaknya untuk koral ya teman-teman. Cuman masih belum terpenuhi, jadi sepertinya saya harus naikkan dosing dari kalkuaser ini. Oke, tapi itu juga nanti juga kita nggak akan bisa ini ya teman-teman, jadi agak susah juga ya nanti ketika kebutuhan dari bakteri ini semakin banyak, otomatis kalkuaser pun sepertinya akan susah untuk memenuhi ini ya teman-teman, kebutuhannya ya. Otomatis kita harus cari cara lain untuk menambah dari bakteri ini, terutama magnesium ya teman-teman. Jadi magnesium ini semakin turun ya, semakin turun ya dari minggu ke minggu, jadi cukup berbahaya, karena magnesium ini juga setahu saya akan mempengaruhi penyerapan dari kalsium dan KH ya untuk koralnya ya teman-teman. Jadi ini sepertinya saya harus dosing khusus ya untuk magnesium, untuk menaikkan kadar magnesiumnya. Jadi ya kita lihat aja nanti ya seminggu ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya reportnya untuk kondisi parameter di akuarium ini. Jadi seperti itu, memang terjadi beberapa kenaikan di Big 3 terutama K dan CA, tapi juga sedikit penurunan di pH ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Dan berikutnya saya akan ini ya teman-teman, saya akan saya akan jelaskan kondisi mentengnya teman-teman, semakin crowded aja ya teman-teman. Oke, saya pasang lensa dulu ya. Oke teman-teman, DS Aquatic. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi dari mentengnya teman-teman. Jadi banyak koral-koral yang sudah saya masukkan dibanding minggu yang lalu ya teman-teman. Jadi nyaris ini satu akuarium sudah full ya teman-teman. Jadi terutama SPS ya. Jadi ada beberapa LPS yang sudah saya ini ya masukkan ya teman-teman. Jadi tambahan ini kayak kolang-kaling kembang, kemudian ini juga Symphilia ya teman-teman kalau nggak salah, tolong koreksi saya kalau salah. Dan ada beberapa koral tambahan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini Monty, kemudian ini ini ya teman-teman, Millepora ya teman-teman, Millepora merah. Terus ini apa namanya, Selendrum kayaknya teman-teman ya. Jadi semuanya saya taruh di pasir ya teman-teman. Karena kondisi ininya sudah full, saya juga bingung mau masukkan kemana. Jadi seperti teman-teman, dia mountingnya di sana, masih di sana, masih oke ya teman-teman. Cuman saya nggak tahu, kayaknya seperti ini warnanya sudah mulai pudar ya teman-teman. Nah ini juga Millepora juga warna kuning ya, kuning gold ya teman, nggak terlalu kelihatan ya di sini ya teman. Nah kemudian yang ini juga yang saya frame kemarin saya taruh di bawah. Terus kemudian di sini juga apa ya teman-teman, yang kecil ini ya, ini namanya hiasin kalau nggak salah, tolong koreksi kalau saya salah ya. Terus Millepora-nya yang merah juga saya taruh sini, dan ini juga Monty-nya teman-teman, sepertinya kurang terlalu nggak terlalu sehat ya teman-teman. Jadi di sini jadi udah ada koral yang sudah lebih ya sekitar 2 mingguan lebih ya teman-teman, seperti Monty. Terus kemudian tricolornya di sana masih ada ya teman-teman. Saya belum lihat ada tanda-tanda ini ya, belum lihat ada tanda-tanda kematian. Oke teman-teman, saya lanjut lagi karena error settingan ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi semakin crowded ya kondisi tanknya. Jadi mengapa terjadi kenaikan nitrat yang cukup signifikan, karena memang
biota yang sudah ada di akuarium ini bisa dibilang sudah overpopulasi ya teman. Overpopulation, jadi semakin banyak overpopulasinya ya. Jadi pastinya efeknya adalah kenaikan nitrat pasti ya teman-teman, karena memang banyak sekali biotanya. Dan selama 2 minggu ini saya belum ada lihat ini ya kematian ya, maksudnya kerusakan jaringan. Contohnya misalnya di tricolor ini sudah 2 minggu ya teman-teman di sini, jadi masih kelihatan oke. Dan mountingnya juga masih oke rasanya ya teman-teman, walaupun saya lihat di ini ada sedikit berapa pucuk-pucuk yang putih ya teman-teman, saya nggak tahu itu rusak atau gimana ya. Dan seperti teman-teman lihat di sini banyak sekali ya SPS yang masih ada di pasir ini, karena saya memang nggak ada tempat lagi untuk naruhnya ya, karena terlalu crowded. Jadi sepertinya juga dalam 2 bulan ke depan kita akan juga adanya seleksi ini ya teman-teman, seleksi alam ya, dari mana yang SPS yang bisa survive, mana yang enggak ya teman-teman. Kalau bisa survive semuanya ya syukur, kalau ada yang enggak ya berarti memang kondisinya memang kurang cocok untuk SPS yang ada di sini ya teman-teman. Semoga sih semuanya bisa survive. Dan seperti yang lihat di sini ini ya, 2 ini saya nggak melihat ada perubahan yang signifikan ya, malah cenderung saya lihat ini lebih seger ya teman-teman, jadi lebih mekar ya koralnya, itu jadi kayak istilahnya apa ya, mekar atau mekrok gitu ya teman. Istilahnya seperti itu. Nah seperti ini juga Bali ini juga sepertinya koralnya semakin gendut-gendut ya, tapi juga saya juga nggak tahu ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa lihat secara sekilas dalam waktu 2 minggu, minimal berapa bulan ke depan atau setahun mungkin baru kelihatan yang mana yang survive ya teman-teman. Jadi perjalanan akuarium ini masih panjang ya, dan saya sepertinya belum ada rencana untuk masukin koral lebih jauh, jadi saya akan biarkan akuarium seperti ini. Dan di sini juga ada beberapa tambahan zoa saya masukkan di sini, zoa yang dari akuarium lama ya teman, dan ada juga monty di sini. Nah semoga bisa adaptasi ya teman, sepertinya belum maksimal ini soalnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, saya nggak akan banyak update karena memang kondisinya ya seperti ini teman-teman. Tapi saya intinya masih cukup happy ya teman-teman, cukup happy artinya bahwa dalam 2 minggu ini setelah saya masukkan koral belum ada tanda-tanda kematian yang cukup drastis ya teman-teman. Maksudnya drastis, belum banyak yang mati ya sampai parah gitu, belum ada ya teman-teman. Jadi kita akan terus pantau dalam berapa bulan ke depan ya teman-teman. Dan satu lagi saya akan sedikit bahas tentang cock washer ya teman. Jadi di sini saya sudah siapkan cock washer dengan drip ya teman-teman. Jadi ini larutan yang saya akan pakai. Ini biasanya saya bikin dulu di sini ya. Ini sekitar kapasitas 2 liter, dan di sini juga sekitar kapasitas 2 liter ya teman-teman, 2 literan lah kalau full ya. Jadi kenapa saya setup drip ini, karena rasanya ini akan lebih gampang untuk menaikkan atau menurunkan dosing ya, daripada kita setup dengan masukkan langsung ke ETO ya teman. Karena ETO kan terbatas sejumlah dengan besarnya penguapan air waktu itu. Kalau penguapannya misalkan cuman 1 liter dalam 1 hari, kita nggak akan bisa dosing lebih dari itu. Jadi kalau ini kita masih akan bisa lebih banyak dosing lagi ya teman. Jadi kita bisa mungkin dosing 2 liter dalam 1 hari, dan rasanya juga masih aman ya. Kalau saya lihat parameter di atas sekarang, kenaikan dosing dari 1 liter pun masih
cukup signifikan ya. Jadi saya bisa naikkan dosing lagi hingga sampai 1,5 atau 2 liter ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah ini dripnya ini saya taruh di sana ya teman-teman. Nah di sini ini dripnya di sini. Jadi saya taruh di outputnya dari ini ya, dari atas ya teman-teman. Jadi air dari atas akan mengalir ke sini, kemudian akan ngedrip ke sini. Jadi disarankan untuk menaruh di air yang ini ya teman-teman, air yang kenceng ya, sirkulasi air yang kenceng ya, terutama di bagian sump atau di bagian dimana air itu sirkulasinya kencang, sehingga kalkoser yang kita drip itu nanti otomatis akan mudah terlarut ya. Jadi nggak bikin sebuah endapan gitu ya di akuarium atau sump. Jadi seperti itu. Saya akan coba naikin dosingnya. Nah caranya naikin dosingnya gimana ya, mempercepat ini ya dripnya ya. Jadi dripnya dari misalkan 4 detik per tetes, jadi kita bisa naikkan 2 kalinya jadi 2 detik per tetes. Jadi akan semakin banyak nanti volume yang akan dimasukkan ke sump. Nah seperti itu. Kita akan lihat ya untuk perkembangannya itu ke beberapa minggu ke depan ya teman-teman. Jadi mungkin saya nggak akan terlalu banyak update ya teman-teman. Saya nggak akan update mingguan untuk akuarium besar ini karena akan cukup membosankan buat teman-teman. Nah mungkin saya akan update mungkin per bulan ya teman-teman. Jadi biar kelihatan progresnya seperti apa. Nah di sini seperti teman-teman lihat di sini. Nah ini ya. Nah ini itu sepertinya masih mencoba untuk adaptasi ya, cuma masih belum bisa berkembang. Nah di sini ada sedikit titik kecil ya, kecil di sini ya, entah itu anakannya atau gimana, nanti kita akan lihat berapa bulan ke depan. Kalau dia misalkan dia bercabang atau berkembang, berarti kondisi airnya bagus untuk perkembangannya teman-teman. Di sini juga, dan beberapa akropora yang sudah saya pasang di sini. Nah dalam berapa bulan ke depan otomatis pasti ada 1-2 yang nggak survive ya teman-teman. Jadi saya akan istilahnya ini ya, istilahnya filter ya, bukan filter sih istilahnya ini ya, mana yang bisa survive maka saya akan keep di akuarium ini ya teman-teman. Jadi saya juga nggak akan nambah koral lagi selama berapa bulan ke depan ya. Semoga ini bisa berkembang ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, buat teman-teman yang tertarik memelihara SPS ya teman-teman. Jadi mungkin cara saya ini dengan pakai kalkoser ini bisa dicoba juga, karena ini sangat murah ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman beli di kiloan ya, ini kiloan, ini kalkoser ini saya beli di toko online, ini harganya 50.000. Dan kalau kiloan teman-teman sepertinya akan dapat lebih murah, karena di toko online teman-teman bisa nyari kalkoser ini dengan nama lain kapur sirih ya teman. Jadi kapur sirih atau kalsium hidroksida itu adalah bahan yang kita pakai untuk dosing dengan kalkoser ini ya teman-teman. Jadi kalsium hidroksida ya, bukan yang lainnya. Jadi itu, dan teman-teman bisa mendapatkan harga di online itu dengan harga yang lebih murah ya. Cuman saya juga nggak tahu berapa tingkat kemurniannya dari kapur sirih itu di sana. Jadi saya pikir mungkin akan lebih safe untuk beli yang memang dikhususkan juga untuk ini ya, untuk dosing kalkoser ya. Tapi kita juga nggak tahu ya apa material di sini juga juga pakai dari ini ya, kapur sirih yang sama yang dijual per kiloan yang murah itu, saya juga nggak tahu. Tapi ya dicoba aja. Oke, jadi seperti itu. Nah kemudian sesuai dengan hasil ini ya teman-teman, hasil dari tadi
hasil dari tes tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kemungkinan saya akan menaikkan jam durasi dari Refugium ini menjadi 16 jam. Kemudian saya juga akan menaikkan dosingnya dari Calc-Washer-nya pasti ya, untuk ngeboost pH nya, juga ngeboost parameter yang lain KH dan alkalinity, karena selama 3 hari saya dosing ternyata memang ada kenaikan di ini ya, di KH dan CA ya. Cuman untuk pH nya sendiri masih belum naik sesuai dengan saya harapkan, tapi ya mungkin seperti itu ya, memang karena fluktuatif ya kalau pH itu, tergantung dari banyak faktor yang saya juga belum begitu jelas ya. Oke teman-teman, jadi itu aja teman-teman, jadi sedikit penjelasan tentang update akuarium ini, dan mungkin untuk update akuarium ini saya akan lakukan sebulan sekali ya teman-teman, atau enggak. Oke teman-teman, jadi itu aja, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kita akan jumpa lagi di video update atau vlog berikutnya. Terima kasih.